hari ini again tadi ya, kita mau sharing, mendengarkan pertanyaan, keluh kesah dan apapun yang mengganjal di fans-fans, teman-teman kan mewakili fans. Saya represent PSSI dan Mas Sadat owner, CEO Erspo, dan juga masih jadi komisaris utama Erigo. So please, teman-teman. Oke, mungkin tadi sudah dibuka Mas Arsal. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya Res Adnan dari Skor Indonesia. Di sini mungkin pengen nanya tadi sudah diungkapin juga sama Mas Marcel. Ini juga jadi pertanyaan netizen ya. Waktu bidding itu seperti apa? Waktu itu kan yang kita tahu adalah Erigo. Terus ternyata sering berjalannya waktu setelah ada viral-viral itu terungkaplah ternyata yang ada namanya adalah Erspo. Erspo ini ternyata bukan Erigo Sport yang kita tahu. Ya ini kita butuh klarifikasi itu, kayak nanya itu, sebenarnya seperti apa perjalanan bidding, kemudian kenapa akhirnya menjadi tiba-tiba dipegang oleh Erspo untuk proyek jersey timnas ini, gitu. Prosesnya seperti apa sih? Kalau tender mungkin saya kali ya. Iya. Jadi, terima kasih Mas Rais pertanyaannya. Kalau teman-teman ingat, itu kita conduct tender di sekitar pertengahan tahun 2023, ya, proses tender terbuka. Nah, saya mau jelasin dulu nih, biar kita nggak sepotong-sepotong. Ini kali pertama PSSI melakukan tender terbuka. Kali pertama. Ada yang notice? Saya nggak tahu, kalau teliti, di 2020 waktu brand sebelumnya, menjadi aparel, tidak ada tender. Langsung ditunjuk. Saya bingung juga kenapa waktu itu nggak ada kasakusuk, mungkin pas Covid kali, ya. Atau 2009, waktu brand internasional brand tersebut terpilih menjadi aparel timnas, juga tidak ada tender. Jadi 2023 ini adalah tender terbuka pertama kali dari PSSI. Kenapa kami melakukan tender terbuka? It's part of good governance value yang kita mau dorong di PSSI. Tapi tadi ya, kenapa jadi Erspo? Karena behind company-nya ini sama. Sama kan? Tadi kita lihat siapa di belakangnya kan gitu. Sama dengan Erigo, kita lihat siapa belakangnya. Kalau dia mau pakai brand namanya Sadat, mau pakai brand namanya Erspo, it doesn't really matter gitu. Waktu kita cek kredensialnya dia, yang kita cek kan Erigo. Gimana Erigo jadi brand dari nol, bisa jadi brand hari ini besar, dibilang brand sejuta umat, ya itu kan yang kita juga put consideration kan gitu. Ya, sehingga kita pilih mereka. Apa brand yang nama brand, desain brand, itu kan hak, sepenuhnya hak pemenang tender. Jangankan nama, desainnya mau diganti E, A, terserah dia kan gitu. Kesalahan mana gitu, undang-undang mana yang dilanggar gitu. Dan ini kan menggunakan aturan tender korporasi umumnya. Artinya kami yang bikin aturan. Tapi kasih tahu saya, please correct me kalau salahnya di mana gitu. Kecuali tadi ya, PT Erspo ini pemiliknya beda, orang lain beda. Nah, yang sekarang izin Mas Adat, yang mungkin perlu diklarifikasi adalah hari ini orang lihat, oh ini PT-nya beda nih. Oh betul PT-nya beda, tapi orang nggak tahu, orang kan nggak buka aktenya dia. Bahwa ini adalah under holding-nya itu. Ya, jadi ya saya masih majority shareholder sampai saat ini ya Pak gitu. Jadi jangan sampai nanti kan eh, serba inilah apa ya? Nggak ada yang seperti mungkin kayak mikir wah padat dikeluarkan gitu. Ini lebih ke ya sampai kapanpun kan gue sebagai founder ya ini mengenai eh, apa izin saat ini per detik ini saya masih menjadi shareholder yang mayoritas. Tapi kan namanya perusahaan kan, ya kita juga ada investor, nggak cuma dari Om Deddy Corbuzier, ada yang dari lain juga. Jadi ya kita kan masih perusahaan private ya, jadi kan kita juga nggak mungkin share siapa di belakang dan lain-lain itu kebijakan dari company lah. Tapi yang pasti sebenarnya ya niatan saya sampaikan gitu. Kenapa PT itu juga baru ada juga di bulan eh, November gitu kan, ya itu benar-benar pure setelah ditunjuk dan, kalau boleh saya share sedikit juga, sebenarnya tahun 2022 kita sempet mau mengajukan, buat proses bidding itu jauh sebelum Pak Marsal, pernah ada lah, bukan bidding pada saat itu pernah ada lah, tapi ya pada saat itu tidak jadi dan ya udah jadi tapi kalau boleh
lihat Mbak dari tahun 2022 Erigo Sport itu sudah ada gitu. Produk Erigo Sport itu ada. Kenapa baru di 2024 kita announce ya? Ya pasti kan mungkin kemarin kita banyak banyak apa ya, banyak fokus terhadap apa, desain, bikin produk dan lain-lain gitu. Dan emang waktu waktu proses ini juga saya sampaikan gitu ke internal kalau ya kita harus punya segmen market lah gitu. Kalau tahu kan Erigo juga sampai saat ini emang baju sejuta umat ya. Kita pengen juga sebenarnya Erspo ini jadi brand sejuta umat juga gitu sebenarnya. Tapi ya dengan segmen tertentu lah gitu. Mungkin kan kalau di Erigo banyakannya kaos, banyakannya T-shirt, di sini juga ada tapi mostly pakai bahannya polyester gitu. Jadi beda segmen aja gitu, lebih ke situ sih sebenarnya alasannya kenapa dibedakan. Ya ya itu sih, jadi mengklarifikasi sampai sampai detik ini nggak ada yang apa, gimana-gimana dari internal, semua baik-baik saja. Tadi saya juga koordinasi nih sama Pak Sandi Permadi. Boleh nanti kalau ada waktu mungkin bisa diundang juga, buat klarifikasi. Kalau semua fine-fine aja, Pak Sandi ya kayak tadi saya bilang background-nya jauh gitu. Saya, eee eee, apa, melihat ya mungkin Erigo saat ini sudah harus lari lebih kencang lagi, itu sih sebenarnya. Plus, tadi juga saya ngobrol sama sama tim-tim Erigo, "Pak, untuk menghindari polemik ini gimana kalau nanti habis lebaran, kita jual aja semua produk Erspo di Transporter Fashion di pop-up-nya Erigo," gitu. Karena kalau kita jual di online, jadi biar semuanya tuh banyak yang beranggapan karena udah konspirasinya udah jauh sekali kan gitu. Tapi ya makanya dari kemarin kan kita nggak mau ini ya, ya udah kita sampaikan kalau semua baik-baik saja, nggak ada yang berubah, Pak Sandi Permadi sama saya sangat baik-baik saja, jadi ya itu sih mungkin dari saya. Erigo Sport, bukan ergonomi Ya sebenarnya sport. kan semua orang bisa bilang kan nggak cuman 2 itu toh, ada lain juga kan. Tapi ya Bahaya kalau ya gitu. makanya ya kan kita nggak mungkin aduh, kita kan nggak mungkin ini ya, nggak mungkin, apa, menjelaskan semuanya. Makanya tadi kan kesempatan ini sangat baik sekali, bukan gitu ya, mudah-mudahan sedikit cerahkan ya yang pasti kita akuin kalau kita masih banyak kurang, saya juga sampaikan, Pak Marsal juga baik catatan buat tim-tim, Erspo gitu ya, buat saya secara pribadi juga gitu. Tapi, nawaitu kita, niat kita adalah ya gimana ini, timnas, sampai sekarang kan belum kalah nih, Pak. Amin. Jadi jadi kalau timnas senior 2 pertandingan lagi ini karena itu pertandingan terakhir kan sebelum jersey ini, ya kita lihatlah nanti ini masih dalam tahap ngobrol lah. Nah ini mau cerita juga buat proses, proses apa ya, proses memberikan, proposal. Jadi proposal yang kami berikan ini harus di-print. Pertama dikirim melalui email dan di-print, kasih hard copy-nya. Hard copy-nya harus diantar dan disegel. Kenapa disegel? Kan bisa jadi juga yang lain ngelihat nih, Ya. dari peserta-peserta yang lain. Peserta yang lain kan ngelihat, "Oh dia, offer-nya segini." Mungkin ya, ini correct me if I'm wrong ya, Iya. gitu. Mungkin menurut saya seperti itu. Kenapa kok harus di-steal, harus di sini, harus dikasihnya di hari tertentu, nggak boleh jeda-jeda hari gitu, supaya ya mungkin alasannya seperti itu. Itu dan benar-benar waktu kita datang juga, tim kita ada berapa ya, sekitar 4, 5 orang ya, tim PSSI itu ada hampir 10 orang kali itu buat, proses bidding-nya gitu. Pada saat dia emang bener-bener bukan hanya tim dari, Pak Martal yang terlibat dan itu disaksikan oleh tim procurement, dari tim apa ya, ada beberapa tim ya, Kitman dan lain-lain gitu ya, timnas ya. Gitu sih, jadi ya ini, dan ini juga sebenarnya, awalnya adalah, kita dapat email ini nih dari pihak, GSI, Garuda Sepak Bola Indonesia dikirim, permintaan proposal lelang. Saya ingat banget nih, dikirim ada periodenya, ada tanggalnya, dan tiap masing-masing kategori ada gitu, masing-masing kategori ada value-nya. Persis seperti seperti email yang kami dapatkan. Jadi Ergo itu Erigo Sport. Ya, kan kayak tadi dibilang kan saya nggak mau
apa ya, ya biarkan, publik menyukainya seperti apa gitu ya, yang pasti bukan Erick Thohir Sport lah gitu. Harus Setuju. disampaikan gitu, karena emang pada saat itu kan kita pengen apa ya pengen aja sih seperti itu gitu pada saat itu dan, ya ini kalau boleh dikasih tahu juga kan waktu kita di-announce sama, eee, launching-nya itu mepet sekali gitu, sangat mepet sih. Maksudnya kalau kita yang biasa di produk, fashion yang apa, yang lebih casual gitu ya, dibanding ini kan emang gitu, waktunya sangat sangat sangat, tight. Jadi emang, pada saat itu emang, semua kita kerjakan semaksimal mungkin ya termasuk, ya nama ada beberapa opsi, tapi pada saat itu kita pilih itu. It's not that it's Iya iya something iya. yang gini, kita pengen itu jadi brand gitu, Oke bukan jadi oke singkatan. oke Kayak ibaratnya gini, oke skor, kan ya maunya skor gitu. oke. Kita pengen Erspo is Erspo gitu. Oke. Ya ya itu mau ditafsirkan seperti itu ya, ya harapannya ya Erspo dikenal dengan Erspo, makanya logonya juga kan kita udah ada logo logo Gram sebenarnya. Kita discuss sama tim, kenapa Erspo, kenapa nggak pakai logo dan lain-lain. Pertimbangannya karena ini brand baru gitu. Ya awal-awal juga orang banyak salah sebut kan, Erpro, Espro, Erspo gitu kan. Jadi ya sekarang udah nggak salah sebut lagi, udah semua orang udah hampir tahu gitu. Jadi Oke oke. kita ekspektasi awal ini sebenarnya pengen biar lebih dikenal gitu. Oke. Ke depan ya kita udah terima masukannya ya mungkin kita tampung. Jadi sorry ya, kalau dari saya mungkin Orto ya udah dikenal sebagai Expo gitu. Brand ya, Oke. brand. Mau itu namanya Ego Sport atau apapun itu, Pengennya sih sebagai Erspo sih. Expo aja. Erspo Expo aja. aja. Oke. Ini mungkin detail kecil tapi tadi pas bawa ke backnya tulisannya ergonomic sport itu. Ya, jadi there's something yang mungkin orang orang mau tafsirkan boleh gitu Oke. kan. Kita juga ngasih tahu kalau produk ini tuh sebenarnya bisa dipakai nggak cuman di performance atau di, apa yang lebih advance gitu ya, tapi bisa juga dipakai lebih casual. Jadi emang lebih ergonomik lah gitu Oke sebenarnya. oke. Produknya sebenarnya seperti itu gitu. Oh. Mimpinya ke depannya nggak cuman ya kayak Lululemon kan juga ada kemejanya. Nah, Erpu ke depan pengennya seperti itu. Nah, kita juga nanti buat timnas lagi kita prepare juga. Mungkin kemeja yang ada stretch-nya, ada spandek dan lain-lain gitu. Jadi, ya mimpinya ya ini brand ya bukan dikenal, ya dengan singkatan-singkatan, tapi this is the brand gitu. Tapi yang pasti kan sebenarnya boleh dong kalau Expo juga, berkarya dengan namanya gitu. Kayak contoh, di produk ini kan tadi disampaikan di awal, ini produk akan lebih banyak menjual produk-produk lebih ke athleisure. Erigo juga ada. Erigo juga ada produk, ya mungkin yang mendukung buat olahraga windbreaker atau apa gitu ya. Tapi kita pengen dengan Airspo ini lebih lebih condong ke olahraga, ke bola, ke basket, ke depannya seperti itu gitu. Nggak cuman di bola aja gitu. Kita pengen ke depan tuh lebih, banyak produk-produk yang kita hadirkan, nggak cuman di satu kategori olahraga, tapi lebih 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 luas lah cakupannya. Di Erspo is Erspo gitu, Erigo adalah Erigo. Jadi, keduanya brand yang saya dirikan, dan, eee, ya Erigo kalau teman-teman tahu juga sebenarnya namanya simpel, saya dapatnya itu nama Erigo dari salah satu produk brand saya sebelumnya, namanya Selected& Co. Belum pernah tahu ya cerita itu ya? Jadi, saya punya 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 brand namanya dulu Selected& Co. Di Selected& Co itu saya punya produk namanya Erigo Shirt. Oh. Dan typically dari dulu emang, saya tuh selalu emang ngambil ngambil tindakan itu emang ya ya bisa sih FGD dan lain-lain, cuman it takes time kan, butuh ini segala macam. Tapi sesimpel nama Erigo yang sekarang sudah berdiri belasan tahun, saya ambil dari nama produk yang ada di brand saya sebelumnya. Saya punya brand dulu namanya Selected& Co. Tapi Selected& Co ini sudah punya di Inggris, nama perusahaannya itu perusahaan di Inggris, Selected namanya. Jadi saya ganti. Namanya jadi Erigo. Erigo tuh dapat inspirasi dari mana? Dari salah satu produk yang ada di Selected& Co. Nanti saya kirim capture-nya. Saya dulu pernah jualan di Twitter, ada BBM-nya, dulu masih zaman jual BBM, Erigo Shirt. Itu bukan Erigo as a brand, tapi produk Selected& Co yang ada di, eee, produk Selected& Co yang bernama Erigo Shirts, saya jadiin jadi nama brand Erigo. As simple as that gitu. Sama kayak di sini, kalau ditanya, "Ini ergonomik ini segala macam," pengennya Airspo ini ya punya segmen tertentu gitu, punya apa ya, punya jalannya. Boleh dong, dia punya
punya jalan untuk, apa ya, untuk bisa berkembang dengan caranya dia gitu. Terlepas dari ya segala macam polemik ini kan, gitu. Iya, ya itu sih. Yang menarik lagi, Expo ini kan ketika sudah ditunjuk kemudian ada wajah dari timnas, kita tidak siap pada terkait dengan jumlah kuantitas produk yang ready to sell, siap dijual gitu. Karena di stadion itu Ada booth-booth-nya. nah, ya tidak ada ukurannya. Bahkan yang player isi pun orang yang cari tidak ada, yang harganya 1,1. Itu sebenarnya kesiapan dari Expo sendiri untuk produksi itu seperti apa sih? Dan sebenarnya targetnya Expo ini dalam untuk dia timnas mau berapa piece sih terjual tuh? Ada target tinggi dong, karena ini bicaranya timnas. Ya, kita juga mohon maaf atas segala kekurangan Pak Marsal jadi catatan juga buat saya secara pribadi. Pun sampai tadi, habis buka puasa juga disampaikan, ya barang-barang. Jadi emang ya nggak dipungkiri lah gitu mungkin, ini kan rame-rame ini di awal Maret ya, jadi kayak, ya mohon maaf juga gitu kalau misalnya belum tapi dari kita sih mikir, ya udah kita coba apa, kita maksimalin dulu gitu ya, apa yang bisa kita maksimalin, ya tadi, harapannya happy comeback di bulan Agustus, barang akan lebih banyak produksi, ya ini pun buat di bulan Juni harusnya barangnya bukan harusnya, pasti akan ada. Saya bisa bilang pasti bakal ada gitu. Cuman kemarin itu, eee, ya launching, dari jersey training kan awalnya bocor, terus, dari sebelumnya juga ada rame-ramenya. Jadi emang, ya mohon maaf lah, kalau ada lagi kekurangan, tapi yang pasti jersey ini masih kita produksi gitu, bukan masih produksi, lagi berjalan produksi gitu. Cuman kan kemarin kan ada rame-rame isu yang terkait itu yang sama Coach Justin, jadi, ya kita sampaikan juga, kita akan berdiskusi lebih lanjut sama PSSI seperti apa, tapi yang pasti Juni, produk ini mudah-mudahan, eee, sudah ter-deliver di apa ya, di Garuda Store, di store kita di FX juga ada gitu, dan nanti mungkin ada pop up booth juga pada saat pertandingan ya. Ready to sell lagi. Kan itu sekarang juga ada, cuman emang kan kemarin ada isu ini, isu itu, jadi kan kita mikir, aduh cobalah kita maksimalin apa yang bisa dimaksimalin dulu gitu ya. Dan yang pasti Juni ya kita mau coba ini, pun juga nanti kan di bulan, buat next launching atau mungkin jersey ketiga, atau jersey keempat itu kita juga akan duduk bareng lah sama stakeholder, atau insan sepak bola buat masukannya apa gitu kan. Kemarin kan kesannya tiba-tiba launching launching tanggal 18, 21 pertandingan, kan semua syok gitu, kaget. Maunya sebenarnya biar biar mepet pertandingan, biar ada datang pemain gitu. Alasannya sesimpel itu sih, bukan kita lama-lamain sih sebenarnya. Tuh, tapi ya masukan tadi kita tampung, Mas, nanti ke depan, buat di Juni sih harusnya bukan harusnya, sudah harus ada gitu. Saya juga sebenarnya udah sakit kepala juga gitu kan, tapi ya ya gitu. Gini kali ya, eee, scoring-nya paling tinggi mereka. Nah, cuman gini, Mas Ivan, saya kasih analoginya aja, dan fakta, sorry ya, saya kasih fakta. Ini saya punya kontraknya, di depan saya ini ada kontraknya mereka, ya. Nanti bisa dibaca setelah ini, ya, tapi kan nggak mungkin kelihatan. Ini kontraknya sebelumnya, ini kontraknya sebelumnya lagi, yang brand internasional. So you can see, ya, saya nggak tutup-tutupin, ini kontrak resmi. Nah, cuman buat to give you background, kan tadi saya bilang, secara nilai komersial nih ya, kan tadi ada, kredensial, capability, hal ini kan ya berdebat, "Oh bisa nggak?" Gitu, ya. Tapi yang ketiga kan juga yang orang tunggu-tunggu kan paling nilai komersial. Nah, nilai komersial ini saya sekedar kasih gambaran, nilai sponsorship yang kami terima, karena ini adalah tender, lelang sponsorship ya, bukan nih PSSI punya uang, berapa puluh miliar, suruh bikin proyek, bukan itu ya. Ini tender, jadi mungkin cuma hanya di bola kali yang kita tender, nyari sponsor aja tender gitu, ya. Cash sponsorship yang kami terima, dari Erigo atau Erspo 8 kali lebih besar dibanding brand sebelumnya, dan 8 kali lebih besar daripada brand sebelumnya lagi. Ya, you can see nanti di kontrak. Dan tinggal kalau salah ya kamu tinggal komplain bilang saya bohong, ya. 8 kali, 8 kali.
Bukan 2, bukan 3, bukan 4, 8 kali. Yang kedua, product supply yang mereka, eee, support ke kami. Timnas itu total itemnya, ini timnas kita yang kita cintai, kita sayangi, yang bermain hari ini di Qatar, putri kita lagi TC, U20 kita ntar lagi TC, senior kita baru menang, ranking naik, baju belum pernah kalah, ya. Itu membutuhkan 327 item, total item, hampir sekitar 210.000 pieces quantity dalam setahun. Ini setahun ya. Jadi siapapun yang ikut tender akan mikir 2 kali. Gitu kan? Berapa nih modal yang kamu harus siapin? 210.000 pieces loh, ya, dan hampir 330 item. Sehingga produk supply yang mereka berikan, kalau kita value, itu 3 kali lipatnya dari yang brand pemenang sebelumnya, dan 3 kali lipatnya juga dari brand yang sebelumnya lagi. 3 kali lipat. Tadi cash-nya 8 kali, produknya 3 kali. Nah, bedanya lagi tadi saya bilang, sebelum-sebelum ini PSSI tidak pernah tahu berapa jersey yang dijual oleh si sponsor tersebut. Karena tidak ada variabel royalti di sana. Gimana saya bisa minta? "Hey, brand M, minta dong." Saya dicuekin, "Emang ada apaan lu mau tahu-tahu?" Ya sorry kalau saya jadi penjual, saya pasti akan bilang, "Ya rugi nih Covid." Dan teman-teman juga tahu ya, kemarin ada yang nonton di GBK, tanggal 21, nonton? Nah, lewat mana? Lewat FX apa lewat, TVRI? Nah, dua-duanya itu ada soalnya, jersey bajakannya mereka. Jadi siapapun, sorry, yang jadi brand sponsor kami, pasti akan dongkol. Udah capek-capek gua ngedesain, ngapain gua ngedesain bagus-bagus? Kita udah bikin harga tier supporter 199 yang juga bilang jelek kan gitu. Tapi ada juga, kenyataannya di depan GBK pun pas pertandingan, itu udah ada bajakannya. Gimana tuh? Eee, siapa yang mau tanggung jawab? Nah, balik lagi, sehingga tapi buat kami, royalti ini tetap harus ada. Dan royalti yang kami dapatkan dari Erspo 7%. Artinya setiap penjualan jersey yang hari ini laku di pasar, 7% itu buat timnas. Kenapa harus buat timnas? Ya karena biaya timnas per ITC, bayar gaji pelatih, dan lain-lain, bukan biaya negara. Betul ya? Kan teman-teman tahu ya, undang-undangnya adalah bantuan negara hanya berlaku pada kalau kita ikut multi-event. SEA Games, ASEAN Games, Olympic. Di luar itu tidak bisa. AFF, AFC competition ya kita harus bayar sendiri. Self-funding, bayar gaji karyawan, pengurus, dan lain-lain. Nah, sehingga penting itu royalti. Sehingga royalti ini juga mendorong kami hari ini untuk mendukung pihak partner kami agar jualannya lebih banyak, memberantas juga bajakan. Nah, selama ini cuek-cuek aja selama ini. Karena nggak punya, gimana sih nggak ada royalti? Jadi pihak sponsor tersebut juga tidak pernah mengirimkan laporan penjualannya dia. Bener apa nggak ada yang tahu, walau alam. Nah gitu, so sekarang ya tadi, kalau dari kriteria ketiga, itu yang mereka, berikan dibanding kontrak-kontrak sebelumnya, gitu. Kalau antara dia dengan peringkat kedua, 3, saya nggak bisa disclose tuh, nanti, nggak enak kan, bedanya berapa gitu. Tapi, ya itu, bedanya sama kontrak sebelumnya, buat di kami, tanggung jawab kami di PSSI adalah, kami memastikan, 1, benefit buat PSSI-nya terasa, gitu ya. Dalam bentuk apa benefit-nya? 1, kualitas yang dipakai pemain, itu terbaik. Ini player issue Mas Adat, betul ya? Dan sepengetahuan saya, ya nanti Mas Aryo, Mas tolong kasih tahu saya. Semua isu-isu yang beredar di sosial media, belakangan ini, karena Mister E itu yang akhirnya dibuat makin, kisruh sama Mister E itu, sebenarnya bukan ngomongin yang player issue loh. There's nothing to do with player issue. Yang diomongin itu replika. Kualitasnya lah, nggak sesuai harga lah, dan lain-lain. Itu replika yang diomongin. Atau yang kita temui juga di konsumen kita, ya saya juga udah bilang Mas Adat, itu yang supporter version. Tapi nggak ada isu dari player issue ini. Tidak ada isu dari player issue ya, tidak ada Yang di tempat, Coach Justin itu yang replika. replika gitu. Ini yang player issue. Ya isu sih. Iya. Kemarin emang ada di patch kan, Iya. di patch. Tapi kan kalau player issue-nya sendiri belum ini Iya, memang iya. nggak ada di Dan yang pasarnya. Nalo. Buat kami memastikan tadi ya, secara benefit bagus dan kualitas yang dipakai pemain
gitu ya. Karena player replika sama, supporter ini kan dijual buat fans yang pakai. Tapi kan saya lebih mementingkan yang dipakai pemain dong, 2 kali 45. Ya nggak ada komplain, dan tolong dicek juga kan teman-teman juga punya kenalan di pemain dan lain-lain. Nggak ada komplain, kita random cek kok. Baik ke pemain yang di Liga 1 maupun yang main di Eropa. Any komplain? No, nggak. Dan alhamdulillahnya hokinya kita belum kalah sampai hari ini, gitu. Proses kreatifnya itu seperti apa sih untuk kreativitas ini gitu? Apakah konsultasi juga dengan tidak atau ada semacam riset sehingga mendapatkan yang tahun 81 itu ya, 81 itu, terus kenapa akhirnya terkesan jadi tidak pede gitu ketika ini ramai, viral, terus diserang, terus akhirnya memutuskan dia ke Coach Jatin mungkin buat aja. Ini kita sudah ganti desain gitu. Jadi kan terkesan nggak pede dengan apa yang sudah di proses kreatif dari tim Ya, Arco sendiri gitu. karena pada saat itu kan emang polemiknya kan ada di itu kan, Ya, pada saat itulah. ya, Pada kita, maksudnya yang ramai-ramai ya. itu yang kritik lah katanya. Cuma kan emang dari pihak kita kan selalu diam. Kemarin juga ya saya dan tim juga pada saat itu emang bermaksud buat diam supaya emang selesai gitu. Cuman ya bukan nggak pede sih, dia polemik lebih ke polemiknya sih. Karena kan emang sudah sangat apa ya, pada saat itu emang eh, ramai sekali dibicarakan. Kalau mengenai kualitas dan lain-lain sih kita sangat ini bahan akan kita pakai sama. Untuk nanti next player itu akan kita pakai sama. Ini lebih ke ini polemiknya ini terlalu ini. Awalnya Singapura selesai, nggak ada lagi Singapurnya gitu kan. Jadi waktu yang bocor dan itu kan juga ke-blur kan. Jadi emang motifnya juga nggak kelihatan, nggak bisa dipegang. Jadi ya kita nggak takut, nggak ragu dengan kualitas yang mau kita tawarkan gitu. Jadi buat next kita akan tetap mempertahankan dari segi kualitas bahan baku dan juga jakatnya. Kalau ditanya proses pada saat itu di tim kita ada namanya Riyandi Ramadana, Riyandi Angki ya, Angki. Angki kan ya dia mantan pemain timnas sampai umur 23. Dia yang ngetes, dia yang nyobain kayak gimana gitu. Kita sempat ada wacana pakai keras segala macam. "Bos, ini kalau kerah tuh sebenarnya nggak nyaman," segala ya ini menurut pendapat dia ya. Toni Kroos juga begitu, pernah komplain katanya sampai di Jerman juga ada dipotong gitu kerahnya gitu. Jadi kayak, oke ya udah kita kita ambil ya udah yang penting ada variabel merah putih. Pada saat itu udah kita fokus ke situ. Cuman emang, ya prosesnya mungkin nggak ada teaser-teaser dan lain tiba-tiba gitu kan ya, itu yang mungkin yang bikin orang, kemarin tiba-tiba ramai semuanya dan ya masukan itu kita tampung, bukan berarti kita, ngedengerin, tapi masukan dari Coach Justin lebih ke polemiknya, polemik yang terjadi. Polemik yang terjadi ini kan karena emang, ya tadi kan maksudnya, dari sisi apa, kita ya ini pelajaran juga sih buat tim Erspo juga kalau kita emang ya ke depan akan lebih jadi pelajaran lah, buat lebih bijak lah buat komunikasi di sosial media. Jadi ke situ sih sebenarnya. Dan, dari sisi ya ke depannya ya kita kan nanti akan ada proses FGD juga untuk mengumpulkan, bukan berarti wah harus keluar dari sini hanya approval dari Coach Justin, bukan. Approval dari orang-orang yang kita ajak buat terlibat di situ. Dan mungkin kan orang Indonesia kan ada 270 juta lebih orang di Indonesia, kan nggak mungkin semuanya kita tanya satu-satu kan. Tapi ya kita akan coba melibatkan, nanti mungkin kita minta tolong udah ngobrol sama Pak Marsal, difasilitasi sama PSSI juga untuk, ya bikin semacam small group focus group discussion, kita kasih tawaran, "Oh ini ada yang ini, yang mana kira-kira kurang lebih," atau mungkin jersey seperti apa yang diinginkan gitu. Lebih ke ya ya ke depan biar sama-sama ada masukan juga lah gitu. Kalau sih juga masalah desain juga kemarin terlalu banyak komplain gitu. Jadi emang lebih ke apa yang terjadi di keramaian itulah gitu. Dan kemarin kan emang yang replika juga kan ada inilah, ada sedikit macam ya kritikan juga lah. Tapi kalau mungkin player isu ya kita berani 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 apa ya, berani adu lah. Ya kita bakal ngobrol apakah nanti ganti desain, di bulan September, rencananya kan seperti itu. Cuman lagi-lagi kan ini kita coba ya bisa cukup nggak ini,
hasil discussions-nya di bulan April ini? Karena kan ini kepotong 2 minggu lebaran kan. Iya. Jadi tanggal 8 baru bisa mungkin tanggal 19-an lah gitu. Buat Kalau nggak ada kalau nggak ada cuitan dan keributan di Twitter pada hari apa itu, saya rasa, desainnya juga nggak akan diganti ya, Mas Rais ya. Iya. Iya. Ya, Iya. lihat aja, kemudian isu itu jadi menggelegar karena omongan yang diutarakan itu cenderung kasar kalau menurut saya pribadi, ya. Kita kan negara timur nih, kita perlu santun gitu. Itu nggak santun gitu, sehingga itu ke mana-mana. Yang jadi korban adalah jersey-nya, brand-nya, timnasnya, dan ke mana-mana. Nah, memang, sama pihak agensi sebelumnya juga jersey ketiga keempat juga, di-launching kan gitu, ada, detailnya. Tapi kan kita, ya kondisi seperti ini kan, ini kita udah nggak ngomongin rugi atau gimana ya, kita pengen aja udah happy comeback dengan tim yang lebih, santun seperti kata tadi Pak Marsal. Mungkin ya mudah-mudahan karena kan susah juga kita ngontrol, orang kan, tapi ya pastinya pelajaran buat tim semua lah gitu ke depan, buat saya juga secara pribadi ya. Mirip kayak Chelsea musim ini lah, ya, lebih mirip kayak Chelsea musim ini. Maksudnya dulu dulu itu dasarnya meng-hire agensi itu, pertimbangannya apa? Karena kan mereka juga belum Jadi buat klarifikasi juga, jersey yang itu sampai tidak ada track record sebetulnya kan. Nah dulu kan bangsa bekerja sama itu harapan atau bayaran di awal itu bagaimana? ya pasti kan, Pertimbangannya. ya kurang cross check sebenarnya kan dan lain-lain, tapi, pada saat kita di-announce itu tanggal 25 Oktober, 29 Oktober saya, nelpon, eee, apa, buat, ya ngobrol lah gitu. Cuma memang prosesnya pada saat itu, cepet karena kan ya tahu sendiri kita harus bulan Desember tuh udah harus di-submit kan. Desember atau Januari. Kita sudah ada mungkin raw design dan lain, tapi kan belum belum apa ya, ibaratnya belum pakem lah gitu, belum wrap gitu. Nah, ya pada saat itu emang, ya kita juga nggak discuss sama pihak PSSI juga buat, "Oke, gini-gini." Tapi emang, keputusan sudah diambil, saya ngerasa nggak ada yang perlu disesalin, kita mau moving forward seperti tagline-nya juga, move on, ya apapun itu ya ini kan jersey juga sudah jadi dan, eee, ya ya jadi gitu kan, belum pernah terkalahkan gitu. Tapi, ya lebih ke yang sangat kita sesali adalah cara cara sikapnya aja lah gitu di sosial media dan secara personal juga sebenarnya mau klarifikasi juga terkait masalah yang lunas gak lunas, sudah tunai, lunas gitu. Jadi emang ya itu cukup ya buat saya secara pribadi kan lihat juga kan dari tanggal 21 saya udah nggak pernah nge-post lagi kan, gitu. Karena emang, kita secara tim juga sangat apa ya, sangat, overwhelmed lah dengan kejadian-kejadian ini gitu. Sudah disampaikan gitu kan, cuman emang, kejadian terus, beberapa hari ini jadi ya untuk menghindari polemik yang lebih lanjut, ya kita pikir kayaknya emang ya mungkin, kita sangat kayak kayak kata Pak Marsal tadi dan saya secara pribadi juga sangat pede dengan kualitas, fabriknya ya. Tinggal dari sisi mungkin desain yang mungkin ya kita ramai-ramai dirembukin bareng-bareng lah yang kemarin mungkin, itu agak miss sedikit ya. Berarti akan ada desainer baru untuk jersey Kita ya? lebih in-house pengennya sih, nggak mau ngeklaim, nggak mau merasa ya dia yang paling berhak buat ngomong karena kan gimana pun, citra brand kan juga ada di situ kan. Jadi Eee, ya ke depan ya kita emang akan mempergunakan in-house kita gitu ya untuk apa ya, untuk oke kita kasih lihat nih bentuknya, preferensinya lebih mana. Jadi akan ada beberapa creative director yang internal kita punya buat submit dan itu disampaikan di forum FGD nanti gitu. Karena kita akan bikin nih yang lebih vintage, lebih modern gitu, lebih simple gitu kan. Karena kita mikir nih kan gini kelihatannya simpel, tapi kalau dipakai nameset kan sebenarnya udah penuh gitu kan, dipakein patch gitu, harusnya udah penuh gitu. Tapi ya masukan itu kita tampung, ya kita kan nggak mungkin nyenengin semua pihak ya gitu, maksudnya kita nggak mungkin tanya ke semua rakyat Indonesia gitu. Tapi yang pasti mudah-mudahan cukup mewakili, dalam proses perjalanan, pergantian jersey itu. Termasuk font.
Rasa sih nggak ada polemik ya, kalau font Ini kayaknya, lanjut telepon. ya itu kita discuss nanti bareng-bareng, tapi saya takut ntar bilang lanjut, ntar nggak lanjut kan, bilang nggak lanjut, ntar lanjut gitu kan. Jadi ya Lebih ya confirm. lebih confirm lah gitu, karena nggak bisa dibilang sekarang, karena emang, belum ada kan desainnya gitu. Oke. Yang pasti font nggak ada isu ya kemarin, cukup cukup lumayan ini, tapi ya again ya kita nggak mau memutuskan sekarang gitu, nanti kita akan putuskan pada saat, waktunya lah. Mmm. Harga nggak kemahalan, Mas? Waktu netapin harga gimana? Ini banyak yang ngobrol soal harga juga nih, yang player isu maupun ya kalau misalnya menilai yang replika katanya kualitasnya tidak sesuai harapan dengan harga segitu gitu. Nah itu waktu itu Ya. penentuan harganya seperti apa sih, Mas? Dan apakah bakal ada revisi harga nantinya? Ya yang, terkait harga kan, ya kalau boleh saya curhat juga kan, harga sponsornya kan juga tidak murah ya, gitu. Bukan berarti kita gimana-gimana, tapi kan yang membentuk support kita, terhadap, PSSI juga, timnas kita supaya biar lebih maksimal. Tentunya kan sekarang ada kategori ketiga ya, maksudnya tier ketiga yang kita keluarkan, sama persis desainnya. Kalau dilihat dari sebelumnya kan cuman bentuk patch-nya aja, kalau ini sekarang kita desainnya sama gitu. Patch-nya juga ya apa ya, bukan sublim doang, ada bener-bener ada gitu, ada patch, yang bisa dipegang gitu. Eee, ya walaupun nggak ada apa ya, kualitas jakatnya nggak ada gitu. Nah untuk yang, replika ya masukan itu kita tampung gitu kan, lagi-lagi kayak saya bilang tadi, ya supaya menghindari polemik dan lain-lain, tapi secara bahan baku sih sebenarnya apa ya, yang kita lihat, jakat itu kan sebenarnya yang treatment-nya nggak gampang susah lah gitu. Nah yang untuk lebih murah ya kita jual harga Rp199.000. Ke depannya seperti apa, ya lagi-lagi kita akan terima masukannya nanti pada saat waktunya sudah diputuskan. Sekarang belum ada yang diputuskan sih, terkait harga dan lain-lain. Jersey ketiga katanya warna hijau, Mas. Itu udah mau rilis sebenarnya yang tadi Mas Adi bilang. Terus akhirnya nggak jadi dirilis atau ditunda atau Ya lagi-lagi nanti kita lihat hasil FGD itu apakah harus diputuskan langsung keluar. Saya sih pengennya langsung keluar 4 ya, cuman Pak Faisal bilangnya bertahap dulu satu-satu gitu kan, gimana ya proses kita lewatin. Ini kalau ini, menang atau nggak pernah kalah nanti gimana nih jersey hoki nih? Ya nggak bisa, harus diputusin karena kan harus diputusin kan, nggak bisa nunggu Juni gitu, kalau nunggu Juni udah nggak keburu di September gitu. Jadi emang harus diputuskan akhir bulan ini gitu. Makanya kenapa, kita kemarin ambil, tindakan cepat lah gitu. Mas Aryo? Jadi keputusan untuk mengubah desain segala macam nanti final decision-nya dari PSSI atau dari Ya kita berdiskusi bareng-bareng lah sama pihak PSSI, dan juga, kan kita nanti akhir April atau tanggal 19 ini kan akan ada FGD pertama ya. Harapannya mungkin waktunya cocok, jadi entar akan ada FGD pertama, eee pas ulang tahun PSSI? iya gitu, rencananya itu. Jadi ya emang, di awal ya mungkin kita kan nggak mungkin bisa undang semua dan nggak mungkin semuanya bisa terlibat kan. Jadi mungkin kita akan, eee, ya mungkin kalau datang 50 mungkin random sekitar 10, 15 orang, 20 ya, I don't know ya, nanti kita harus discuss sama pihak yang kita ajak buat, mem-frame lah ya, kalau bisa juga ini ya pihak independen sih ya, bukan dari, bukan dari orang bolanya, maksudnya dari agensi yang kita tunjuk yang biasa terlibat di FGD tadi gitu. Supaya ya mereka, mereka apa ya, mereka bisa mengolah lah gitu data-data yang diberikan dari insan sepak bola gitu. Jadi buat buat ngeceknya itu nanti dari agensi, buat dari, ininya ya insan sepak bola atau supporter. Jadi, akhir bulan ini ya harus diputuskan, maju atau enggak gitu. Juga udah discuss sama Pak Marsal sih karena, kita butuh waktu gitu untuk produce gitu. Kalau dari Pak Marsal sebagai dari, perwakilan PSSI, bagaimana Pak tanggapannya jersey yang quote on quote direvisi oleh netizen ini, Pak? Iya tadi, kalau hari itu tidak ada cuitan yang membuat gemuruh, iya kan? Kalau nggak ada cuitan itu saya pikir hari ini nggak apa-apa.
Iya iya. Dan di rencana kita, ini saya bercerita ke Mas Sadat, saya buka ke teman-teman juga ya, eee, teman-teman harus tahu PSSI sekarang, yang kebetulan kami di GSI diminta untuk bertanggung jawab mengelola aset komersial PSSI, kami juga di memiliki target buat bikin perbedaan. Ya, beberapa orang yang tahu saya pribadi mungkin tahu lah ya. Saya juga background saya profesional, saya bukan dari organisasi manapun. Jadi kami pun punya tanggung jawab besar untuk membikin perbedaan, Hmm. di-manage gimana cara kami mengelola aset komersial PSSI. Nah, salah satunya adalah jujur aja dengan pemilihan tender ini, eee, memang seharusnya kayak tadi kan, "Oh kenapa jualannya terlambat?" Ya memang seharusnya tender itu kalau bisa setahun setengah sebelum habis kontrak Hmm. idealnya. Tapi itu tidak memungkinkan kami lakukan karena kami pun baru dibentuk setahun yang lalu gitu. Nah, kami punya tanggung jawab untuk memastikan, apa, hari ini kita running tender, eee, kita pilih partner yang terbaik, untuk ya secara kualitas bahan, kalau desain bisa debatable lah Mas ya. Mas Ivan bilang jelek, saya bisa bilang bagus. Mas Mhm. Ivan bisa bilang Singapura, saya bilang, ya terang aja karena bendera kita sama Singapura warnanya sama, merah putih kan, kita bukan ungu, kita bukan hijau gitu. Hmm. So, sama-sama aja. Nah, ya tapi buat di kita adalah, ya kita mau sebenarnya udah ngomongin banyak sama Mas Sadat, kita punya plan banyak loh. Jadi jersey itu hanya satu dari 327 item yang mereka akan provide ke kami sebenarnya. Hmm. Cuman satu dari 327 item yang Airspo akan provide ke kami. Di pipeline kami sebenarnya kenapa kami juga tertarik sama Erigo, Airspo, karena, eee, kami juga pengen besar image timnasnya gitu. Sama halnya waktu Mas Sadat membangun brand Erigo dari nol sampai jadi hari ini brand besar di Indonesia. Hmm. Apa misalnya? Ya kita udah ada ide beberapa, "Yuk Mas Sadat kita bikin limited edition." Kan sama di luar negeri kan. Jersey Inggris, Prancis, Mas Aryo lebih tahu kali. Filosofi putihnya tuh nggak ada, ya biru-biru aja gitu, nggak ada tuh ceritanya ayamnya dari Kalimantan Timur, kagak ada, gitu Hmm. kan. Putihnya Inggris, ya putih aja gitu. Paling filosofi itu muncul di kerahnya lah, di Iya. jahitannya lah, di ininya. Betul ya? Iya. Nggak ada tuh, merahnya dari darah mana, ayam, oh Hmm. kagak ada, udah. Nah, kita tahu itu gitu, sehingga jersey kita bilang ya sudah jersey. Tapi sebenarnya yang juga orang nggak tahu adalah kita sebenarnya udah punya plan. "Yuk Mas, kita nanti launching." Mas Adat ada ide, "Agustus Pak, kita ide ya, kita bikin cuman 1.000 pieces limited edition, President Edition Hmm. untuk memperingati 17 Agustus," gitu. Di kami juga punya ide, "Yuk Mas Adat kita bikin Football Unity Edition, persatuan di sepak bola." Misalnya nih kemarin gimmick-gimmick-nya, Garuda, Persib, Persija. Garuda bisa kan? Hmm. Kenapa emang? Garuda, Arema, Persebaya. Jadi kita merayakan 2 rivalry, tim kita yang ada di Indonesia gitu. Dan kami udah kebayang kemarin, wah kita bikin ya edisi timnas, jersey timnas tapi Arema, Persebaya. Yang nanti, semoga semua keuntungannya full kita kasih ke, korban Kanjuruhan gitu, sebagai aksi nyata kami gitu. Nah ide-ide itu ada gitu, tapi ya ide-ide itu hari ini harus kami simpen dulu karena ada cuitan gemuruh tadi gitu. Hmm. Yang harusnya ya kita harus fokus dulu, ya oke ternyata nih, yang dibenci, desainnya dikritik betul, tapi kan karena ada yang membuat desainnya Hmm. dikritik, ya gimana? Eee, ya begitu deh Mas Hmm. Ivan, Hmm. gitu. Hmm. Ya di Juni kan kita akan punya 2 home game, dan ini menurut saya historical match di Juni ini ya. Historical match kan? Iya. Lu tahu. Kalau kita dapat 3 poin di Juni, this gonna be the first time ya bener ya Mas Arya, first time ever Indonesia akan lolos round ketiga. Emang Iya. kita pernah lolos? Kita nggak pernah lolos kan, gitu. Nah jadi historical nih, Hmm. dan kita masih akan menggunakan jersey ini, betul Mas Adat? Nah, Oke. iya kan, gitu. Nah kita mau coba perbaikin kemarin kita jadi nggak ada spesifik sih ganti ini, keseluruhan kita bilangnya sama Coach Justin, keseluruhan. Ada banyak perbaikan tadi, fulfillment lah, penjualan lah, apalah, Hmm. termasuk replika dan supporter version. Desain baru harus kita perbaiki, yes, oke akhirnya kita bikin. Tapi mainly karena ya tadi, yang membuat desainnya hari ini membuat polemik di mana-mana gitu. Hmm. Ya sudah. Hmm. Tapi
lead time-nya saya juga nggak bisa paksain ke Mas Sadat, 6 bulan, 3 bulan gitu, karena nggak gampang kan. Jagart ini selain bahannya lebih mahal, prosesnya juga lebih lama gitu. Ya hopefully kalau kita beneran lolos round 3 sejarah, saya belum tahu nanti kita home duluan apa away duluan, pas September gitu, semoga home duluan. Tapi kan lawannya tuh udah kebayang tuh ya, top 50, top 70 dunia tuh biasanya tuh kalau round 3. Ya kita lihat deh. Nanti apabila kita lolos kita jersey bersejarahnya pakai yang ini ya, nanti ya. Ya kalau kita lolos round 3 berarti Iya, berarti jersey ini yang membawa kita lolos kan? ini kan? Ini masih pakai ini dong. Harus pakai ini. Kayak ini kan berarti. Ya berarti kalau kita lolos, Iya. Maksudnya Apakah kita pakai yang merah, merah-merah, atau putih. merah putih, iya, putih-putih atau third? Iya. third awal. Ya atau, saya bilang atau. Kan atau. Artinya kan cuma 3 poin lawan Filipina, katakanlah kan, berarti yang ini gitu kan. Yang ini. Ya udah Iya. kita, itu bersejarah dia. Bro. Iya, merah-merah, merah putih, putih-putih atau third yang kita akan pakai di Juni. Ini kan maksudnya satu jersey-nya dari 327 7 item. Jadi masih ada 326 kesempatan bahasanya kayak gitu untuk membalikan trust dari netizen. Iya, yang netizen nggak tahu adalah ada 320 jenis pakaian lain yang disupport Airspo untuk timnas. Apa? Training jersey, jaket anthem, batik, jas, gitu. Itu diminta tuh. Cuman ya bertahap kan, kayak tadi dibilang kenapa sekarang ini ya kita lagi fokus buat ya ini tahun pertama ya, maksudnya ya lumayan ekstra lah gitu. Tapi ya kita terima catatan-catatan itu dengan lapang dada dan ya saya udah bilang ke tim, ke diri sendiri juga nih June or September kita harus benar-benar ya fulfill sebanyak-banyaknya. Memang antusiasmenya juga luar biasa banget ya. Mas Sadat kan udah lama berkecimpung di dunia bisnis, kemudian di dunia fashion ya. Banyak sorotan juga sudah dialami oleh Mas Sadat. Sekarang masuk dunia sepak bola gimana? Lebih seperti neraka atau lebih apa nih masuk ke dunia olahraga khususnya sepak bola ya gitu. Pertama kalinya gitu merasakan langsung seperti ini, hajar kanan kiri Bang. Saya tuh dulu tahun 2008 ya di mahasiswa baru, saya mimpin supporter tuh. Jadi saya kan di FE, di ekonomi. Nah, yang sebelah kita tuh sastra. Sastra tuh sangat ya ucok lah, nggak tahu ya. Ucok ada ya, kocu ya, nggak tahu ya. Jadi ada main futsal juga. Ya ucap yang detik dulu tuh. Iya, ingat banget tuh pokoknya kalau lawan sastra tuh selalu apa ya ini kalah lah gitu. Bukan kalah, pokoknya jago banget lah mereka gitu. Dan saya waktu tahun pertama udah mimpin supporter juga gitu waktu nonton Milan 2011 di China sama Ko Justin. Saya kan 2011 ke China nonton bola di sana sama Mujamil juga main bola di China, masuk di AC Milan, di Instagram-nya AC Milan waktu lagi megang Milanis di Indonesia. Jadi bola itu udah yang terus 2010 saya juga nonton AFF 2010 di Bukit Jalil yang di situ saya ngemper jualan sama tenaga kerja di Indonesia, versi yang beli di Tampur. Jadi ya emang dari dulu emang kalau cerita lebih jauh lagi waktu pertama saya masuk boarding school, saya bilang sama mama saya mau yang ini karena nih lapangan bolanya bagus gitu. Jadi emang sama Ko Justin juga Haji Mas Said Futsal Club gitu, almarhum dulu kan Haji Mas Said Futsal Club. Juga saya sempat juga mau daftar. Jadi emang bola ini udah ya bukan berarti saya sebola itu ya. Maksudnya ya ini ya siapa sih kalau pertama kali ketemu Pak Marsal juga, wah ini Garuda memanggil. Oh iya juga ya ini Garuda nih gitu. Makanya waktu dibilang ya kejadian-kejadian ini kan juga cukup cukup bikin nyesek juga lah gitu. Seakan-akan ada mainan lah segala macam dan lain-lain gitu. Padahal emang nggak ada yang dikurangin. Ini lebih ke aspek bisnis ya. Tentunya kita punya banyak kekurangan. Ya kita pengen evaluasi itu. Tapi satu hal yang pasti ya saya bisa bilang juga dari awal waktu terakhir udah bidding, ini bidding naik lagi dari proposal saya. Proposal saya di ini lagi sama Pak Marsal gitu. Ya, it's a true story. Gitu kan saya tawarkan udah paling tinggi ternyata kan 800 kali lipat ditawar. Ada catatan.
gitu. Itu sehari sebelum di-announce. Saya sehari sebelum announce udah ketahu tuh. Mas ada saya menghadap Pak ET ya, ininya apa, proposalnya, tapi saya mau ininya segini, naik segini, kan semua produk dan lain-lain. Pak, saya udah hitung nih segala macam dan lain-lain. Ini kan cukup berat karena kita tahu nih ya 16,5 miliar berarti harus cari sales berapa. Dan nggak cuma sales kan, karena ada VIK kan, harus yang saya kasih gitu. Jadi, ya ini just to clarify emang, apa yang sudah kita lewatin ini kita tahu gitu kalau ya saya secara pribadi juga tahu nggak ada yang dikurangin ya terkait masalah misalnya saya ada polemik juga sama Rangga dan lain-lain ya, ya temen, saya punya temen nggak cuma satu gitu kan, saya ada teman-teman yang lain juga gitu. Tapi satu hal yang pasti, eee, Pak Marsal dari terakhir waktu kita mau di-announce tanggal 24 Oktober, saya ingat banget saya lagi di Solo pada saat itu tanggal 24 Oktober, lagi di factory gitu ya. Pak Marshal telepon, "Mas Sadat, ininya bisa nggak naik naik sedikit, gradually." Oke, tahun pertama naik, tahun kedua naik, beda yang kita tawarkan. Tadi saya kirim, apa yang kita offer sama apa yang terakhir, eee eee, Pak Marshal nego last minute sehari sebelum di-announce, itu ada. Ada buktinya gitu, nggak ada yang tutup-tutupin. Boleh dong, atau saya, Iya, kita maksudnya gua baru tahu ternyata 8 iya. kali lipat gitu kan. Loh, Iya jangan kan, jangan dibandingin sama tega yang dulu banget ternyata dong. gitu kan jadi Jangan kebuka. jangan Iya kan? dibandingin sama yang dulu. Iya, Eh, kan naik lu nggak terlalu signifikan kayak gimana gitu kan, sekitar 20-an% gitu ya. Cuma masih ada last push gitu, dan itu untuk apa? Bukan untuk Pak Marsal kan, itu untuk PSSI gitu, merah putih. untuk Merah Putih. Jadi, apa yang terjadi di kita belakangan ini tuh cukup bikin bikin ya apalagi kan terkait polemik ya, wah ini, eee apa, Erigo, ya buat saya secara pribadi juga, ya pengenlah Perspo ini dikasih, apa ya, dikasih jalannya dengan ya tadi, sportswear tadi, dan saya bilang di awal 2022 juga sempat kita mencoba buat, bidding gitu, bukan bidding, apa, buat masuk gitu, tapi ya tidak ada proses yang ada gitu. Jadi ya alhamdulillah diberikan kesempatan di tengah tahun buat di-announce, ada yang nge-tag saya juga pada saat itu, ya udah ayo. Pak, aku penasaran ini Pak, Pak Marsal, tadi kan Pak Marsal cerita ini 8 kali lipat kan. Aku pengen tahu kalau yang dulu-dulu itu, katakanlah di 7 tahun, 5 tahun ke belakang, kan sering lihat nih misalnya pemain senior pakai jersey nama katakanlah Firman Utina. Udah gitu U23 tuh besokannya ada tambelannya Firman tuh biasanya tuh. Kalau dulu tuh gimana sih distribusi jersey di saat-saat itu tuh, kita tuh cuma dikasih berapa set gitu. Terus kayak gimana, kita apakah bisa tuker jersey dengan pemain lawan yang kayak gitu tuh, yang Pak Marsal tahu di yang dulu tuh Nah, tapi saya harus dulu Mas ya, gini ya. Ini saya nggak bermaksud menyinggung brand sebelumnya, saya nggak bermaksud menyinggung, tapi saya cuma kasih tahu fakta apa adanya. Ya, karena brand Timnas ini milik kita bersama, betul ya? Iya. Dan bukan milik saya, bukan milik PSSI, bukan milik GSI, tapi milik kita semua kan gitu. Kita sangat sangat sayang sama Timnas kita, apalagi keadaan sekarang. Nah, saya mau kasih tahu apa adanya, Mas. Mas Sadat juga jangan bangga 8 kali ya. Bukan karena Mas Sadat yang tinggi. Ya, karena kalau tinggi memang tugas saya untuk negosiasi. Ya. Tapi yang sebelumnya ini sangat-sangat rendah. Nanti Mas bisa cek ya kontraknya setelah ini. Sangat-sangat rendah. Dan ini sama. Dan tadi di awal kan saya bilang, tidak ada tender. Iya, Betul? iya. Artinya penunjukan langsung. Saya boleh seuzon nggak? Boleh. Saya boleh seuzon nggak? Boleh. Kalau nggak ada tender, terus kecil. Kira-kira, ya, saya boleh seuzon nggak? Saya boleh nggak seuzon? Saya manusia biasa nih. Kan netizen juga boleh nyerang-nyerang kita. Ya, tapi saya nggak mau menjelekin siapapun. Anggaplah itu udah selesai. Ya, tapi itu sangat rendah. Nggak make sense. Apalagi nggak ada royalti. Royalti ini kan progresif kan. Semakin banyak jersey timnas yang laku, semakin besar juga yang kami dapat. Kalau ini kan nggak fix kan, yang tadi. Dari 2009 sampai 2019 dengan brand internasional tadi, dari 2020 sampai 2023 dengan brand lokal tadi, itu cuma 2 variabel tadi, sponsorship dan produk supply. Nggak ada royalti. Ya, dan nggak ada tender. Oke. Ya, silakan gitu. Jadi tolong balance juga penilaiannya mengenai itu. Nah,
tadi pertanyaannya Rifan adalah berapa produk supply untuk timnas. Nah, saya ambil contoh tadi, kan tadi sudah cerita. Produk supply yang mereka berikan itu 3 kali lipat lebih besar secara value dibanding sebelumnya dan sebelumnya. 3 kali lipat ya. Jadi kalau saya ambil angkanya yang dulu sebelumnya misalnya 5 miliar misalnya, berarti mereka 15 miliar. Itu kan ya, 3 kali lipat. Nah, ini juga data. Kan teman-teman juga berhubungan sama timnas. Rais apalagi. Cek coba waktu tahun 2017, 18, 19. Tanya ke timnas atau tanya ke orang yang timnas yang masih bekerja di sana. Ya, kamu bisa tanya ke Rina. Itu 1:8, Bos. 1:8 rasionya. Ini rasio aparel di dunia ya. 1:8 artinya 1 jersey untuk 8 pertandingan. Oke. Ya. Jadi sampai ada satu pemain datang ke saya protes dulu. Pak, itu kata Kitman kita nggak boleh ganti. Loh, kenapa kata Kitman? Kitman-nya saya tanya, kenapa dia nggak boleh tukeran baju? Iya Pak, kita nggak ada baju lagi. Jadi mesti tunggu 8 pertandingan baru dia boleh bawa pulang. 1:8, Bos. Oke. 1:8. Ya mungkin harga bajunya mahal kali player issue-nya. Kan beda juga kan. Kemudian ganti sama 2020 ke 2023. Produk yang M, brand lokal. Ya. Karena saya sempat ngerasain kemarin. Itu 1:2. Jadi 1 game, 1 jersey untuk 2 game. Ya karena tadi harganya juga beda kan. Iya. Dan nggak ada masalah lah buat itu. Karena udah jauh improvementnya. Hari ini yang mereka kasih ke kita 1:1. Oke. Jadi 1 game bisa dicek ya. Ini kan kamu bisa cek besok timnas. Bener nggak? Lu boleh bawa pulang nggak kok? Jersinya kan kamu bisa cek. Iya. Iya. Dan sorry nih, ini saya juga langsung kasih faktual aja. Kayak misalnya Asian Cup U23 Qatar. Hari ini teman-teman kita di Qatar ya, timnas kita. Semoga lolos grup. 3 game ya. Dia ada 3 game betul. Qatar, Jordan, 5 set yang kita provide. 5 set. Cek aja. Jadi 5 set ya. Artinya bukan 1:1 dong, lebih dong. Ya, karena kita mau lihat juga mungkin lawannya Qatar pakai baju merah, kita ada siap putih. Gitu. Tapi 5 set ini nggak diambil lagi artinya buat pemain. So mereka bisa tukeran. Gitu. Nah itu perbedaannya. Iya. Jauh, ya bisa lu nilai sendiri jauh apa enggak. Gitu. Pantas jadi daftar kemarin langsung tukeran. Exactly. Nah kalau sama brand yang dulu, saya nggak yakin. Ya emang sih. Iya. Emang nggak berani tuker. Bawa pulang aja susah. Iya. Gitu. Gitu. Ya ini kan yang nggak mungkin juga kita bilang, oh ini kita karena ya udahlah gitu. Jadi jangan marah kalau kasih lebih banyak gitu loh. Nggak buat merah putih. Iya kan? Produk pakai itu aja. Iya. Agar pemain bisa tukeran. Mas Adat kan bangga juga. Iya. Iya. Dulu pernah dengar cerita ada pemain debut di timnas, jersey-nya mau dia bawa pulang buat kenang-kenangan dia pertama kali itu tuh nggak bisa. Tahun berapa tuh, Pan? Lupa. Cek aja. Kalau 2000 tadi 2015 ke bawah. sampai itu berat, itu berat. Karena mereka put harga terlalu tinggi dan produk supply-nya nothing. 16 ke bawah ya, 16 ke bawah. 19 ke bawah. Iya. Karena kita sampai sama mereka itu sampai 2019. Dan kita harus paksa kontraknya selesai. Kenapa kita paksa? Karena di kontraknya ini ada kontraknya. Ada satu klausul ajaib yang bilang bahwa dia bisa si pihak brand tersebut masih ada kantornya di sini. Tanya aja orangnya masih hidup yang PIC-nya, termasuk fans club Arsenal kan, tim yang saya benci. Iya kan? Termasuk Arsenal. Tim Arsenal, Saya kan Chelsea, Mas Ari juga Chelsea. Ini Chelsea semua nih. Enggak. Bisa gitu. Siapa tahu mau jadi berubah jadi. Nah, ada satu klausul yang bilang bahwa mereka bisa memperpanjang otomatis tanpa persetujuan pihak PSSI. Itu kan ngawur. Mana ada sih kontrak yang cuman sepihak begitu. Jadi kita paksa berhenti 2019. Pelakunya masih ada. Rina itu yang bantuin saya untuk memaksa mereka berhenti dari kontrak. Memaksa mereka berhenti dari kontrak. Ya. Itu. Oke, mungkin kalau dari saya dari kacamata ya penonton, ya pembeli yang pada dasarnya tahunya cuma secara desain mungkin kurang. Secara desain di mata netizen mayoritas mungkin setuju kalau desainnya kurang. Desainnya kurang. Tapi kalau tadi saya pegang bahannya langsung,
Ya, it's good, very Detail good. ya. Tapi mungkin kalau balik lagi desainnya kurang. Nah, Pak Marsal sendiri gimana pada saat melihat ini final design? Mungkin ini final design adalah desain terbaik yang bisa diberikan oleh Erspo dalam kurun waktu yang singkat gitu. This is design, ini the best-nya. Tapi pas pertama kali, oh the best-nya Erspo bisa berikan ini, Pak Marsal sendiri atau staff-staff PSSI lainnya atau GSI itu gimana? First impression? Ya, satu kita suka merahnya dulu. Ya kalau kamu tanya dari kita suka merahnya yang sekarang dibanding sebelumnya. Kan merah beda-beda nih. Iya. Merah rednya tuh menurut saya Indonesia sekali gitu. Nah, kalau filosofi di belakangnya lalala dan lain-lain, menurut saya ya tadi desain menurut kita debatable. Kalau kamu tanya ke kami approve desain ini. That's why mereka bisa keluarin. Menurut saya kerahnya nice. Dan ya tadi kan, tapi mirip Singapura, tapi mirip Liverpool. Nah, itu debatable tuh. Nah, tapi yang tadi tugas saya mainly adalah saya mau pastiin bahwa kualitas yang hari ini dipakai anak-anak 2x45 adalah kualitas jersey terbaik, bahan terbaik yang Indonesia pernah punya. Itu aja. Gitu kan. Dan yang tadi keringat yang saya bisa ini. Ya kan tadi bercandanya tadi sama saya jawab pos yang siang. Kan kita lawan Vietnam suka ditarik-tarik. Nah, ini aman. Gitu. Iya. Ini ditarik-tarik menang juga 3-0. Ya kan? Iya. Ya, dan desain, by the way, setiap tahun bisa ganti ya. Kan kita bisa ini launching baru terus setiap tahun. Jadi dari harga pun approval-nya dari PSSI juga? Enggak, kalau harga kita kasih ke mereka, kita kasih pertimbangan tapi Mas Aryo. Jadi player issue gitu, mereka punya kepentingan tadi kan balikin investmentnya mereka. Nah di kami kan sebenarnya nggak beli sama mereka, kami kan disuplai produknya gitu. Jadi kita kasih pertimbangan, yang kita kasih pertimbangan satu, Mas Adat harus bikin 3, kami setuju ya bikinnya 3 layer. Jadi Mas Adat saya ngerti mau jual segini tapi tolong yang bawah ada gitu. Karena yang bawah ini kami perlu untuk menjangkau karena kami punya fans nggak cuma yang gajinya kayak Mas Adat aja gitu, tapi punya juga yang gajinya kayak saya yang masih belinya 199 gitu. Nah, ya tapi kalau harga sepenuhnya karena tadi Mas Aryo dia kan butuh return balik ke mereka gitu. Untuk harga sih sebenarnya emang ya nantinya kan akan ada beberapa waktu lagi dan beberapa versi juga ya kita tampung dulu pastinya kan kemarin karena sudah ramai sama Justin ya kita nanti mungkin akan ada forum itulah yang buat kita decide dan jelasin kenapa gitu kan kita juga ya kalau dilihat kan launching juga kemarin baru pertama kali juga mungkin ada launching yang seperti itu walaupun juga ya ada debatable juga terkait kenapa diundang ini kenapa itu karena emang ya harapan aspirasi itu kita tampung ke depan ya mungkin pada saat launching ya orang pengen lihat karena kemarin kan waktu launching juga dia cuma lihat datang kan nggak megang nih bahannya gitu terus malah kita juga nggak langsung keluarin tuh baju pada saat selesai show gitu loh jadi orang nggak bisa megang gitu jadi padahal sebenarnya Pak Erik juga udah bilangin tuh Sadat coba siapin kainnya gitu. Cuman dibilangnya 2 hari sebelumnya gitu kan kayak ya kita mungkin udah persiapannya terus jersey bocor lagi kan. Jadi kayak ya udah bersamaan semua lah gitu. Jadi nanti ke depan kita pada saat launching ya akan ada ya mereka orang-orang yang datang bisa ngeliatin dan bisa megang lah. Gitu sih. Berarti setelah lebaran ya akan stok aman ya, dan bisa dijangkau oleh semua. Ya kan? Portal Fashion bisa pakai name set. Oke. Udah dibuka order tuh. Jadi name set itu ya emang ya benar-benar bukan sublim, benar-benar ada price-nya gitu. Walaupun ya beda ya kualitasnya yang sama yang ini. Cuman emang ya itu bentuk kita ngerangkul stakeholder juga gitu. Cuman ya yang ini emang tadi alasannya gitu. Emang kita mau fokus dulu kan ini pertandingan juga akan ada women's di Mei segala macam dan lain-lain. Jadi kita emang jagain dulu lah gitu. Ya September harusnya udah banyak lah. Ini produk ini juga udah running. Produk yang baru juga kalau yang menjadi kita desain keluar di September itu kan juga akan barengan. Jadi harapannya sih harusnya nggak kurangan lah gitu. Dan juga kita sebenarnya udah ngobrol nih ya kemarin kan juga sempat ini juga kan di 77 kan kita bilang nih ya pengennya mimpinya ada di Indomaret gitu ya Sporter Fashion ya gitu. Jadi kayak bisa dijangkau ke semua orang gitu. Cuman yang ini ya
Ya mudah-mudahan dari ya retail-retail tradisional, retail-retail yang modern di mall juga pengen bisnis produk ada di mana-mana gitu. Nah, ya sekarang fokusnya lebih ke ya gimana timnas ini bisa berjalan, produk juga kan kemarin ada beberapa masukan gitu ya, kita juga ya tampung semuanya lah. Ada titipan pertanyaan Mas Adat, mungkin agak mancing dikit. Emang benar Erspo diminta untuk MotoGP VR racing itu ya? Juga Lagi VR Padang ya? ngobrol. Oh, Lagi ngobrol atau sudah ada? tunggu aja nanti. Tunggu aja update-nya. Tapi kok mau ngarang sana juga ya? Tunggu aja nanti update. Oke. Satu-satu dulu. Nah, Mas Adat mungkin dijelasin juga yang tadi soal, ya tadi udah disinggung soal pemilik saham, karena itu yang hari ini masih saya lihat di komen-komen Ya, masih banyak ya. masih banyak bahwa ini pemiliknya siapa, KKN, nepotisme, pemenangnya nepotisme, Erigo ganti Erspo gara-gara ada Ranggas. Sebaiknya Saya mungkin kasih lihat juga di chat terakhir di bulan Oktober sama Pak Marsal yang di mana masih aja dinego di ternyata 800% di sini. Pasti. Nah ini. Enggak, tapi jangan lu bandingin sama yang Tetap aja. bandingin sama sebelumnya nggak fair. Ya, ini chatnya. Ini bukan berarti ya kalau misalnya ada peran Rangga yang seperti diasumsikan ya harusnya kita minta tolong aja dong. Iya. Nih mungkin lihat ya. Ini tanggal 23 Oktober. Ini juga. 23 Oktober. Nominal angkanya Pak gimana? Ya ini gini gitu. Ini belum deal, belum ada announcement. Pak saya call dari saya final negosiasi gini, cashnya 4,5 ya kan. Ini ada nego kan Pak Erik bilang 5 kan? Iya. Nah, saya kasih lihat, Pak saya call sebentar bisa. Dari saya final negosiasinya cash 4,5 plus PIK-nya sekian gitu. Terus Mas apa bisa ini? Nego persentage-nya. Ini pertama percentage royalty-nya itu diminta sekitar 12%. Kan nego lagi. Izin Mas Sadat, ini yang saya bawa ke Pak ET ya, ini tanggal 23 Oktober. Bukan Rangga yang bawa. Oke. Jadi, nah ini di-announce besoknya. Nih. Jadi, ini real, saya chat-chatan langsung ya, seperti halnya, ya bukan berarti ini udah di atas apa yang saya propose. Jadi yang Pak Marsal, kenapa ada proses bidding, bukan proses bidding, proses negosiasi lebih lanjut, karena Pak Marsal masih nego ke saya, yang saya tawarin nggak segini. Dinego dan saya terakhir ketemu titik tengahnya. Oke, boleh nggak seperti ini? Oke, izin Mas Sadat, ini yang saya bawa ke Pak ET ya. Siap Pak, gitu. Besoknya di-announce. There's nothing yang kalau ini dibilang ini bisa di screenshot, ini nggak bohong-bohong gitu, emang yang prosesnya ada gitu. Tuh, nih, pagi Pak Marsal, Pak statusnya masih menunggu meeting dengan Pak ET, masih nunggu beliau balik gitu, karena itu belum diputuskan. Jadi saya nanya, ini gimana? Udah 17 Oktober. Pagi Pak, Mas Sadat harus menunggu nanti di-announce. Nggak ada, saya nggak tahu siapa. Kalau saya tahu saya tinggal telepon Rangga aja seperti yang diutarakan orang-orang nih. Oke. Ya dong. Pagi Pak Marsal, pagi Mas Sadat. Statusnya saya masih nunggu meeting dengan Pak ET, nunggu beliau balik dari China. Ya kan kalau misalnya saya dibilang ini KKN atau kayak gimana, sih telepon aja Rangga. Saya tinggal telepon aja. Enggak, nanya Pak Marsal. Baru tanggal 23 saya chat lagi, saya ngejarin. Pak, udah ada kabar belum? Gua harus gerak nih kalau waktu berjalan terus kan. Itu kayak pagi Mas Sadat, maaf ya harus nunggu announcement-nya. Terus baru tuh siang baru. Untuk sponsorship possible nggak naik di 6M dari 4,5M. Nego. Lah, gue tawarnya 3,5. Dia naikin 6M. Negonya di 5 ya. Iya. Iya kan? Prosesnya. Kalau dibilang ini prosesnya ya KKN, nepotisme, gue tinggal telepon Rangga aja. Terus tolong bilangin, nggak ada kan? Ini proses terjadi, ada chat nih. Cuman kan ya orang kan berasumsi ya masa salah kalau saya harus berteman sama teman saya gitu loh, teman saya ajak gitu kan,
fair aja gitu. Pantas, jelasin pantas masuknya Nah, ini saya chat juga yang Rangga. setelah Jadi biar semua juga terbuka kan. 13 Februari. Oh, 13 Februari ya. iya makanya Hari sebelum ini. Nih. sehari sebelum ini. Sorry. Iya. Rio? Iya. 13 Februari. 13 Februari. Oke. Oh, tanda tangan dia. Faktanya baru keluar ini. Nih, tanggal 1 Februari. Oh, Jauh. Ini ada buktinya gitu. Maksudnya seperti diutarakan kalau wah ini karena emang ada ya siapa yang mau bareng-bareng buat boleh dicek bisa kita pertanggungjawabkan. Nggak ada yang berubah. Orang yang dirubah dari gua nego 3,5 naik ke 6, nego ke 5. Dan sekarang ya kita dibilang kalau apa ya ada proses seperti itu kan juga ya karena nggak mungkin kan. Saya juga nggak mungkin oh ini kita baru kasih akta segala macam tuh tanggal 1 Februari. Dan makanya kalau dilihat Rangga ngepost ya kemarin juga itu kan baru Februari. Nggak pernah ada postingan sebelumnya. Ya, ini kita bisa pertanggungjawabkan. Dan ini karena ini udah menyambut nama baik juga kan. Maksudnya seakan-akan proses yang kita lakuin itu ada table. Padahal ya kayak tadi dilihat, saya WhatsAppan sama Pak Marsal dari tanggal 17 Oktober minta kejelasan, Pak ini udah ada keputusan belum? Udah ada keputusan belum? Gitu kan, karena ya kita harus udah mulai jalan kan produk persiapan dan lain-lain lah. Terakhir tanggal 23 Oktober. Jadi saya udah tahu sehari sebelumnya. 24 ternyata dia nulis. 24. 23 dia announce. Saya udah tahu itu ada proses negosiasi dari offering awal. Offering awal itu saya 3,5 M cash-nya. Pak Marsal nego 6. Itu ada. Saya baru sadar oh iya ya, aku dinego sama Bang Marsal ya 3,5. Tapi itu untuk apa? Untuk Indonesia kan. Bukan untuk Pak Marsal, bukan untuk ini kan untuk mensupport itu semua gitu. Nah, seakan-akan yang terjadi sekarang ini diputerbalikan ya kalau kita ada persekongkolan itu gitu. Nah, ini yang ya jujur buat saya secara pribadi ya tidak nyaman juga dengan apa yang terjadi dan ya nggak enak juga lah sama Komers. Tapi kan ya saya wajar dong punya teman, berteman dan ya bisa buktikan kalau akta itu baru diberikan 1 Februari. Jauh dari kalau dicek ya Erspo ini dari bulan November gitu kalau nggak salah ya. Berapa Desember gitu. Udah ada namanya gitu. Tapi kalau jebret Sport 77 sama skor mau beli sahamnya bisa? Ya kan kayak tadi dibilang kan kita juga kenal dulu lah, nggak aja. Kalau mereka mau beli kan siapa tahu. iya, nggak lebih karena kan aja. Jadi emang 8 kali lipat. ya 8 kali katanya. Dan itu masih ditawar kan. Ya, Kalau jadi gitu kan berarti naik. ada 2 nilai cash yang kita minta ya ke mereka. Ah, iya. Satu itu cash sponsorship. Ya. Satu lagi tuh minimum guarantee royalty. Jadi royaltinya ya ntar dia nggak semangat dong kalau kita nggak ada minimum guarantee-nya. Ini tanggalnya berapa? Nah, jadi cashnya 2, ada sponsorship sama minimum guarantee royalty. Dan itu normal. Kalau di dunia bisnis itu normal. Cek deh gitu. Tapi naiknya signifikan. Minimum guarantee itu biar dia semangat. Kita make sure dia nggak malas-malasan jualan jersinya. Malah gemuruh. Awalnya berapa ya? Malah gemuruh. Iya, jualan so far bagus. hari pertama langsung sold out, langsung Kan emang itu kalau yang awal punya itu. Ya tapi tetap aja kan, maksudnya buat kita ya orang banyak bilang tadi kan dari awal juga ditanya ini selamat datang di sepak bola Indonesia gitu ya. Harapan kan semua bersatu ya di situ. Ya, jadi ya sekali lagi dari saya sih sebenarnya emang ya untuk just to clarify kalau apa yang diasumsikan itu kita punya buktinya tidak seperti yang dibayangkan. Proses semua berjalan dengan real dan tidak ada yang ditutup-tutupin gitu. Dan dari awal emang bahkan sampai last push sekali lagi saya mau bilang terakhir sehari sebelum di announce buat kita Erigo pada saat itu menang, Pak Marsal pun masih naikin offeringnya. Dan saya udah bilang ini nggak bisa. Tapi ya
tetap ya ketemu di tengahnya gitu. Dan ya tadi nggak cuman cash, naik juga dari sisi ya ya produk, nah dari sisi minimum guarantee gitu. Jadi proses itu terjadi gitu, real, nggak ada yang ditutupin. Oke. Kita nggak mungkin kan buat ini untuk berharap nanti di tanggal 4 April, 5 April kalau ini akan dipertanyakan gue buka nih WhatsApp-nya kan enggak. Ini kan real, kok nego-nego kok. Gitu. Oke. Jadi ya emang ada faktanya semua gitu dan fakta itu harus kita klarifikasi. Kenapa kemarin diam? Ya karena gemuruh gitu. Gimana ya gemuruh muter reaksi kencang apa nggak kedengeran gemuruhnya gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa klarifikasi. Iya. Kalau semua yang terjadi saya dan Rangga berteman baik, sama Om Deddy berteman baik gitu ya dan nggak ada saya sama sekali call minta tolong Om Deddy bisa dicek. Saya cek, saya buka lagi ada nggak proses itu nggak ada sama sekali. Jadi ini semua dari awal emang niat baik kita gitu ya. Pastilah kita tahu kalau kita masih ada background. Cuman terkait masalah deal semuanya itu sepenuhnya tanggung jawab kita dan tidak ada proses yang aneh-aneh di balik. Bang, aku ada satu pertanyaan lagi. Itu pernah di postingan Bang Sadad ada jersey dikasih air pakai sendok itu Nah, ini itu mau menunjukkan apa sih itu? juga. Karena kasih itu buruk kan. Jadi tanggal 18 Maret Pak Marji, manajer timnas, video call saya. Video call tanggal 18 Maret. Video call. Ngapain video call Pak Marji tiba-tiba coba? Nah, bilang Mas Sadad ini ada beberapa masukan gitu. Ya bisa nggak ketemu di Stadion Madia? Saya ketemu di Stadion Madia ya Pak, tanggal 18. Ya sampai mana Mas? Gitu. Udah terus ketemu, udah telepon ketemu Pak Marji, segera saya kejarin segala hal itu besok Rabu jam 5 sore. Besoknya, saya chat. Coba tolong dibacain. Izin Pak, ini bahan yang terbaru lebih nyerap, yang penting. Terus bacain lagi. Dari Pak Sumardi bilang yang penting nyerap. Pak, tadi saya dapat info staff Mas Sadad sudah ketemu STY bahas jersey. Jadi orang kan banyak nggak tahu kalau itu tuh bahan baru. Cuman emang salah saya gitu. Netizennya pakai sendok. Ya emang udah gemuruh kan. Jadi udah dari tanggal 18 gemuruh, tanggal 19. Tapi 19 itu sehari setelah saya ketemu, apa 2 hari setelah saya ketemu, saya kasih lihat, Pak ini bahannya. Nah, maksudnya ini bahan yang udah kita upgrade ya. Bahan yang sudah yang baru ya. Bukan seakan harus ngelawan Coach Sintayong. Enggak, saya ketemu langsung. Kalau saya ngelawan ya, saya nggak ketemu lagi. Malam itu saya ketemu, hari itu besoknya apa 2 hari setelahnya saya juga ketemu lagi. Ketemu buat apa? Untuk klarifikasi ini ada bahan terbaru. Cuman kan emang yang tersebar di sosial media seakan-akan saya seperti men-challenge nih gitu. Oh enggak kok ini bahannya jerap-jerap aja. Enggak seperti itu. Ini bahan yang udah kita upgrade. Nah, dan saya ketemu Coach Sintayong 2 sampai 3 kali. 3 kali kali setelah pertemuan itu. Jadi saya datang kan nggak saya update kan pertemuan itu dan lain-lain. Dan Coach Sintayong sangat apresiasi dan juga dari tim juga bilang ya masukan dan lainnya. Saya siap, saya langsung datang, saya turun tangan langsung buat apa ya, menerima masukan-masukan itulah. Ya cuman salahnya pada saat itu emang saya nggak menyebut kalau ini bahan terbaru. Ini bahan yang orang mikir nih bahan yang nyerap gitu. Emang awalnya mungkin ada masukan, ya masukan itu kita ubah, tapi seakan-akan saya men-challenge gitu kan. Nah itu yang harus saya klarifikasi juga sih. Konfirmasi ini sudah baru. Iya, dan saya kalau boleh bilang pertama kali keluar kalau Coach Sintayong komplain terhadap baju jersey latihan. Nah itu saya tuh ada di situ tuh saya tuh. Ada ya fotonya. Nggak ada foto gue buka baju nggak ada ya? Ada, gue sempat buka baju gitu. Buat ngasih lihat gitu kayak ya ketemu langsung gitu. Dan setelah ini Pak Marji ditanya media kenapa ngomong kan ya nggak kesel sama Pak Marji, saya chat besoknya, saya masih berhubungan baik, terus juga saya bilang ya udah ketemu Coach Sintayong saya ketemu gitu. Jadi nggak yang semerta-merta saya datang
terakhir dia ngomong di sosial media saya kesel, saya enggak, saya bilang, "Pak, ini ada bahan udah kita upgrade ya." Nah, cuman salahnya saya post di kayak gemuruh sosial medianya, makanya gue diem aja. Iya, takutnya nggak nyampe kan message-nya. Jadi makanya mungkin ya sekarang saya harus sampaikan, bahan itu adalah bahan yang sudah kita upgrade, bukan bahan yang sama seperti dipakai dan seperti seakan-akan men-challenge gitu. Ya kalau saya kesel sama Pak Marji kenapa nggak ngomong langsung ke saya kan, saya bisa aja nggak kontak beliau. Tapi kan saya maksudnya, "Pak, izin ini ada bahan yang sudah kita upgrade yang lebih baru." Nah itu sih dan, eee ya, cuman orang-orang kan nanggepinnya makanya saya bilang ya udahlah daripada gemuruh ini terus ada ya saya diam dulu gitu dan ya mungkin momen sekarang ini bisa menjelaskan lah kalau itu bukan bahan yang, sama seperti dipakai saat latihan. Ini postingan apapun kayaknya akan jadi dianggap kode sih, postingan ini. Nah, akan bergemuruh terus. Ya tapi kan mungkin kan setelah ketemu Coach Sintayong hari itu, besoknya 2 kali pertemuan kalau nggak salah. Jadi sampaikan nih Coach. Udah clear ya. Ya jadi mungkin nih pas FG ini kita akan bawa bahan yang kita sudah upgrade ya. Jadi nanti jadi biar semua juga tahu karena kan sekarang mau beli kan juga masih susah kan gitu. Jadi ya nanti kita sampaikan nih ininya, ini buat bahan pre-match, ini buat training, ini buat sport of fashion dan ini buat, replika, ini buat, player issue gitu. Soalnya gini, Aduh, logo ngeletek setelah dicuci. Itu kayaknya banyak juga. replika Replika, ya, oke, replika. Tapi kan maksudnya kalau nggak salah pelatih kiper juga kan nge-post di Ya, jadi nanti akan kita ganti semua. oke. Jadi kita ganti semua, nah ini karena dibahas logo juga saya sudah ada jawabannya. Lagi-lagi kan kita pakai fakta kan. Iya, maksudnya kan mumpung sini kan kita bahas satu-satu mungkin jahitan deh mungkin ya. Ini bahan, ini logo nih, bahas logo ya. Ya, logo, oke. nih. Ini supporter apa Ya ini kita lagi tentukan mau di supporter atau ini, yang penting bahannya ngeletek. oke. Serial, bagus, ada. Jadi ini bahannya, dikeletek-keletek. Makanya kita ya gitu. Ya, jadi kan makanya kita nanti akan ya mungkin di situ akan kasih lihat lah gitu ya. Pasti kan sekarang semua orang berasumsi dan ya oke kita terima masukan itu, kita nggak anti kritik sama sekali. Sekali lagi saya bilang kalau saat tanggal 18 setelah acara launching saya sempetin datang ke Stadion Madia sama tim, kita ngobrol sama Coach Sintayong, masukan itu kita terima. Besoknya saya sampaikan kalau izin Pak, ini bahan terbaru. Cuman yang ditangkap oleh media atau ditangkap sosmed saya itu kan seakan-akan saya men-challenge kan dan ya sama seperti tadi, oke kita tampung semua masukan-masukan, logo dan lain-lain ya, tapi saya sudah datang dengan something yang apa, yang new lah gitu. Kalau bahan ini ya nanti dibuktikan aja nanti pada saat apa, FGD itu gitu ya. Ya mungkin kan nanti ada teman-teman wartawan, teman-teman, apa ya, jadi biar di-challenge aja gitu. Kalau kemarin kan nggak ada yang challenge nih, ini gemuruh wah gitu. Jadi ya sudahlah, udah siap lah gitu. Mudah-mudahan ya, tapi lagi-lagi kan kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon dimaklumin gitu, tapi ya ini kita lagi proses buat memperbaiki semuanya. Ya dan untuk impact ini gara-gara kejadian di Twitter kita akan minta untuk kenaikan fee untuk tahun depan. Karena ya kan? Karena kita udah kena impact-nya soalnya. Iya kan? Iya. Contohnya clear Pak ya. Jadi Ya. siap, thank you so much. Thank you, Mas Adat. Thank you, Mas Asal. Sip. Ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain monggo nanti bisa silakan Mas, Ya. kita sambil development yang baru kan ya, perbaikan semuanya. Nggak cuma desain, tapi tadi kita bilang ya, player issue ini tetap akan dipakai dulu buat sampai June, historical Dan akan match. dijual sampai Agustus juga ya. Ya, masih dijual. Sambil kita beresin yang replika dan supporter version.
dan lihat nanti evolusi barunya seperti apa gitu.